Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Sebagai upaya pengurangan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Bapeda Litbang menggelar sosialisasi penanganan sampah berlangsung di Taman Harmonis Selasa 8 Februari 2022. Dalam sosialisasi kali ini membahas tentang kesepakatan bersama terkait penggunaan teknologi pyrolisis. Pyrolisis merupakan teknologi termal yang mengubah molekul yang lebih sederhana melalui pembakaran tanpa oksigen atau udara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Polewali Mandar Adi Ibrahim Masdar mengatakan, dengan melakukan musyawarah bersama stakeholder terkait model kerjasama penanganan sampah dari hasil diskusi dan kesepakatan bersama, maka kedepannya akan membuat industri sampah yang ramah lingkungan. Ini tiada hari tanpa berdiskusi tentang sampah. Karena kita mau masyarakat Polewali Mandar bersih, sehat, dan rapi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan secara cepat karena alhamdulillah semua teman-teman LSM yang hadir, teman-teman penggiat kebersihan, apa semuanya, pemudataan, apa semua pada hadir di situ tadi, dan alhamdulillah semuanya pada mendukung. Tinggal model-model kerjasamanya yang perlu kita bikin konsepnya secara ini, dan tentu model kerjasama itu tidak bisa hanya melibatkan bupati saja, harus saya melibatkan semua, baik teman-teman di DPR maupun teman-teman di SKPD yang bersangkutan, tapi tidak melupakan aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kita ini akan membuat suatu produk dan akan membuat tadi kelayakannya dulu, tapi saya tawarkan itu di samping pelelangan ini kan dekat pasar baru, karena di situ ada tanah kosong di situ. Kalau itu cocok, di situ akan kita tawarkan. Kalau itu pun tidak cocok, kita akan tawarkan di samping Rusunawa, karena kita akan memproduksi listrik. Kita akan memproduksi listrik ini yang bisa menjangkau ke sarana pemerintah, karena di samping sampah kita menghasilkan listrik ini, kita juga harus punya pasarnya itu adalah ke perkantoran pemerintah yang ada di Pulau Mandar ini. Tadi kesepakatan kita dengan Pak Halim bahwa dari modal yang dikeluarkan oleh Pak Halim dari perusahaan beliau, itulah hasil penjualan listrik dan gas dan lain-lain yang diproduksi di sekitar situ, itulah dipakai membayar investasi yang telah dimasukkan oleh, ya paling besar 2 hektar, sederhananya 1 hektar. Pak Bupati, antisipasi varian baru Omikron di Kabupaten Polewali Mandar, Pak Bupati, itu seperti apa dari pemerintah? Sementara itu, Halim selaku partner lokal dari Citic Group Corporation mengatakan pihaknya akan melihat animo masyarakat, kemudian dari pihak pemerintah untuk kerjasama lebih lanjut. Dan itu saya pikir Indonesia kalau tidak rame-rame tidak bisa capai. Kenapa kita kejar tadi coba dengan 1.500 hektar dengan target per bulan 3.000 ton. Itu baru 2% dari yang tadi network market kami untuk bisa supply, itu baru 2% dengan 1.500. Kapan rencana actionnya sendiri? Ya ini nanti kita pelajari dulu, karena kan bukannya instan. Pekerjaan tidak ada yang instan kayak kita jual beli kacang goreng. Saya akan lihat juga masyarakat apakah animonya cukup, lahannya bagaimana, kemudian dari pihak pemerintah tentunya juga bagaimana bisa bekerja sama dengan kita. Kalau market kita tidak masalah, teknologi tidak masalah, tetapi semangat kerja, prinsip kerja ini yang penting, kelembagaannya juga penting. Ini kita akan samakan dulu sehingga nanti mungkin kita akan ada MOU Pak ya, ada satu kesepahaman, lalu kita buat kajian teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan sosialnya, oke, kita langsung jalan. Tapi itu kita pasti akan percepat, gitu. Kita akan percepat. Satu lagi Pak, terkait tadi metode untuk industri sampahnya seperti apa, bisa dijelaskan sedikit mungkin?
secara singkat? Ya, yang kita sampaikan tadi teknologinya teknologi pyrolysis ya. Jadi sampah tidak dibakar, tapi dengan termal, dengan suhu tinggi sampah nanti akan menjadi arang. Nah, arang ini bisa menjadi pupuk yang kita bilang pupuk karbon dan bisa dipakai oleh petani. Itu teknologinya. Nah, kemudian apakah bisa 15 tahun ya kita ikut 15 tahun, 25 tahun ya kita ikut karena itu payung hukum yang harus kita taati. Gitu. Nah, bagaimana pengembalian investasi tadi disampaikan oleh beliau, sampah jangan menjadi fobia, sampai akhirnya menjadi sumber nilai tambah. Dan nilai tambah inilah yang sebenarnya kita akan bisa mengembalikan investasi. Nah, tinggal kita hitung keekonomiannya berapa tahun, kita bisa break even, sehingga porsi PAD daerah bisa ditingkatkan. Kalau sudah impas semua kan, kita sudah nggak ada beban, ya tentu Pemda bisa dapatkan PAD lebih tinggi lagi. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.